Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi, gue mau bahas aja nih ya sebelum besok ya, Sabtu dini hari, pertandingan perdana Manchester United melawan Fulham, pertandingan perdana Liga Inggris, termasuk pertandingan perdananya Manchester United. Mungkin gue akan kasih preview dulu sebelum pertandingan dimulai, tapi gue akan coba bahas beberapa hal. Yang pertama ini dari Daily Express ya, gua sadur gitu ya beberapa berita, dan ini ada berita dari The Times bahwa Napoli ini rupanya tertarik terhadap Scott McTominay gitu. Jadi McTominay ini kan dibanderol kan harga 25 juta pon minimal ya, 30 juta pon lah. Kemarin Fulham tidak bisa menyanggupin. Nah, Napoli ini tertarik. Tapi Napoli ini maunya opsi peminjaman. Inilah Liga Italia emang tipis duitnya gitu ya. Gue kan ngikutin Serie A gitu. Nah, jadi kalau gue bilang sebenarnya kalau ditolak ya ini langkah yang bagus. Kenapa langkah yang bagus? Ini kan McTominay pemain akademi ya. Kalau usianya masih di bawah 23, lo pinjemin ke klub lain ya nggak apa-apa. Istilahnya lo nambahin jam terbangnya mereka. Tapi kalau misalnya udah umur 26 mau 27 gini lo pinjemin gitu, ya rugi dong. Mending lo jual sekalian diuangin. Karena kan udah sempat gue bilang bahwa McTominay ini kan sebenarnya aset yang bisa dijual gitu kan. Kontraknya dia sih kemungkinan tahun depan habis, tapi kan ada opsi perpanjangan setahun lagi gitu. Ya, ini harus diuangkan gitu loh untuk secara bisnis supaya kita juga nggak rugi-rugi banget ya, walaupun memang dia kan banyak yang bilang ya, termasuk gue, kayaknya nggak cocok nih standarnya di Manchester United. Mungkin skillnya, intelijensianya dia, ya cuman gayanya dia, etos kerjanya dia, dan gaya mainnya aja yang Inggris banget gitu loh. Nah, jadi makanya gue bilang ini langkah yang benar untuk menolak peminjaman. Pokoknya beli. Ya bisa jadi nanti pada saat akhir-akhir periode transfer lah baru ada mungkin kejutan-kejutan tiba-tiba McTominay pindah kemana gitu ya. Terus berita kedua, ini ada juga dari Sky Sports mengatakan bahwa Christian Eriksen bisa saja meninggalkan United akhir bulan ini. Tapi belum disebutkan kemana. Ya memang Christian Eriksen ini kan kita dapatkan tahun 2022 saat Ten Hag masuk pertama kali dengan gratis. Permainannya baik, duet dengan Casemiro di lini tengah gitu ya. Kreativitasnya, visinya dia. Tapi setelah dia di-tackle sama ex-pemain Liverpool tuh norak tuh si Andy Carroll tuh, dia langsung setelah cedera gitu ya lama, habis itu balik-balik permainannya udah gak kayak dulu lagi gitu. Performanya benar-benar turun dan dia juga akhirnya tergantikan dengan Maino. Jarang dapat kesempatan bermain yang sampai dia curhat ke media bahwa dia pengen reguler, cuman kan Ten Hag bilang ya siapa yang sesuai standar gue mainin gitu loh. Ini yang gue bilang sih menurut gue sebenarnya walaupun dia kontraknya juga habis tahun depan ya dipertahankan aja. Karena kalau mau dijual harganya juga nggak bakal tinggi-tinggi banget, paling 5 juta pon gitu, nggak nendang gitu. Dan gaji dia kan juga sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget gitu. Jadi lebih baik dia, gue bilang pertahankan aja 1 tahun lagi. Karena dengan visi dan kreativitasnya dia, walaupun fisik sama stamina-nya juga udah nggak kayak dulu gitu ya, nggak on the top gitu. Dia bisa dipakai untuk kalau misalnya kita melakukan variasi strategi gitu loh. Karena kan memang di posisi dia kan sebetulnya udah ada Maino, udah ada Mason Mount, bahkan kadang Casemiro di situ. Cuman dengan adanya dia nih, ya pemain yang punya intelijensia itu kan nggak bisa hilang gitu loh. Visi gitu kan nggak bisa hilang. Kreativitas itu kan nggak bisa hilang gitu loh. Kita bisa gunakan dia untuk berbagai macam variasi strategi. Itu sih menurutku. Jadi menurut gue pertahankan aja sih, jangan dijual. Terus satu lagi, kalau ada yang masih inget nih, kiper namanya Matej Kovar. Nah, ini dulu di kiper akademinya Manchester United. Jadi dia tuh kan waktu pas Ten Hag masuk itu dia dipinjemin ke Sparta Prag. Sparta Prag, dia kan orang Cekoslovakia nih, orang Ceko. Dia main di Sparta Prag, Liga Ceko, terus juara Liga. Nah, waktu itu sempet tuh banyak fans termasuk gue sendiri, ya udah nih Matej Kovar balikin aja, karena kan habis David De Gea habis kontrak ya, terus Onana waktu itu belum isu-isu pengen dibeli lah. Belum deal lah waktu itu. Karena usia masih 23, 24.
kita ambil aja nih tinggi 196, kiper masa depan lah. Nggak taunya dia dijual ke Bayer Leverkusen. Gue sih juga agak menyesal kenapa nggak jadi kiper backup aja gitu kan. Terus si Matheus Kovar ini bersama Bayer Leverkusen juara Liga. Nah, juara Liga walaupun dia bukan kiper tim utama ya. Kiper tim utamanya kan si Lukas Radecki, kiper Finlandia. Terus dia ini kiper cadangan. Nah, dia tuh kemarin dia ada wawancara dengan media Jerman namanya Rheinische Post, mengatakan bahwa dia di Manchester United tuh sekitar hampir 5 tahun lah ya. Dia bilang dia menikmati waktu di sana, dia bertemu dengan banyak orang-orang hebat, dan dia menjadi dewasa saat menjadi kiper dan saat menjadi seorang gitu, seorang manusia gitu, seorang laki-laki, seorang manusia, dia menjadi dewasa tuh di situ. Dan dia sangat senang dan berterima kasih dengan pengalaman itu walaupun ada ups and down, dan dia bilang dia bisa aja gitu ya, akan kembali ke Manchester United lagi, dan itu menurut dia sangat indah gitu. Ya ini yang menurut gue, ini loh yang gue lihat tuh, ya Manchester United itu seperti ini gitu. Makanya gue merefleksikan, nyambungin nih ya, salah satu topik gue itu adalah, ini kan Manchester United Identity ini kan suka out of the box nih bahasannya nih ya, mengenai iklan jersey ketiganya Manchester United yang Adidas, yang ada tagline-nya "You can't beat the original", ya. Kau tidak bisa mengalahkan yang orisinil gitu ya. Jadi ini kan baju jersey ketiganya itu kan putih dasarnya dengan ada corak bendera Manchester United yang merah, putih, hitam. Terus ada lambang Adidasnya tuh yang lambang Adidas lama gitu. Jadi ada, ya mungkin lo lihat aja di YouTube gitu ya. Cuman gue agak sedikit mau coba deskripsikan gitu ya. Jadi ada naratornya, namanya itu aktor namanya Barry Keoghan. Aktornya tuh orang Irlandia. Cuma gue nggak tahu apakah dia fans Manchester United, pastilah ya. Kayaknya sih pasti. Terus dia menarasikan gitu. Adegannya adalah dia lagi berjalan, pergi ke The Cliff. The Cliff tuh training groundnya Manchester United yang zaman dulu. Yang zaman Sir Alex. Dia ke sana ngelihat orang-orang main bola seperti itu, orang anak-anak sekitar orang Manchester United, orang daerah Manchester lah main bola di situ. Terus dia juga jadi itu The Cliff itu kan lapangan di sini, lapangan latihan, terus ada gedung ya sekitar 2 tingkat, di atasnya tuh ada kantornya Sir Alex dulu. Jadi Sir Alex itu ada kantornya tuh ada kaca. Jadi tiap hari tuh ngeliatin gitu pemain-pemain mudanya itu di lapangan gitu. Dan dia bisa nemuin tuh bibit-bibit muda tuh yang mana gitu. Oh ini dia tiap hari tuh, makanya bisa lah keluar nama-nama, ada lah nama-nama David Beckham, Ryan Giggs dari situ. Terus pemain-pemain juga yang lagi main di lapangan tahu bahwa bosnya lagi di situ, dan mereka menunjukkan kemampuannya mereka gitu loh, bermain dengan sepenuh hati gitu loh. Itu sih yang diperlihatkan di iklan ini. Dan ada Maino, ada Garnacho, ada Højlund di iklan itu yang mereka bikin ulang tuh gaya mereka selebrasi golnya tuh 2003. Terus ada Amad Diallo yang ada dia adegan ketawa karena ada pemain buka baju habis golin terus kena kartu kuning. Terus ada yang mau salto gagal, Garnacho cuman kayak nyengir gitulah. Terus ada legenda-legenda Manchester United kayak Dennis Irwin, si Mr. Konsisten. Terus ada si Jaap Stam, ada Brian Robson. Ya gue seneng banget ada Brian Robson karena gue pernah ketemu sama orangnya, ramah, gue dapet tanda tangan bajunya tuh. Terus di situ kan mereka nonton sama-sama, ada Luke Shaw juga minum kopi gitu, terus mereka nonton sama-sama gitu pertandingan ya orang-orang lokal lah gitu. Terus si Barry Keoghan itu membangun narasi bahwa ya gue punya mimpi gitu, sebagai seorang anak gue punya mimpi gitu ya, untuk gue bermain di sini dengan inilah identitas Manchester United, bahwa kita bermain sama-sama, kita berlatih bersama-sama gitu ya, terus ada bonds, ada keterikatan yang tidak bisa dihancurkan gitu loh, brotherhood ya. Setelah bermain mereka happy besoknya begitu lagi. Originalitasnya Manchester United seperti itu gitu loh. Bagaimana klub ini berdiri untuk sebagai tempat
mewujudkan mimpi anak-anak muda. Tadinya kan anak-anak muda sekitar situ, tapi kan akhirnya kan lama-lama anak-anak muda ke seluruh dunia kan. Ya contohnya nama-nama mungkin kayak Paul Pogba gitu loh. Ya, Jesse Lingard gitu. Banyak lah. Gue aja sendiri suka pengen gitu ya, punya dream gitu ada anak Indonesia lah bisa diterima di training groundnya Manchester United itu. Ya karena emang filosofinya, identitasnya Manchester United seperti itu, menghimpun pemain-pemain muda, melahirkan pemain-pemain gitu ya. Terus dengan rasa keterikatan yang tidak bisa dipecahkan, tidak bisa dipisahkan, dengan rasa brotherhood, itu yang gue lihat. Makanya kalau lo lihat kayak kemarin gue bahas kan, Lenioro mau dikontrak, Rio Ferdinand meyakinkan. Terus Choda Ubi, si Ruud van Nistelrooy, gitu loh. Keterikatan seperti itulah yang Manchester United ada. Memunculkan pemain-pemain muda dari bawah gitu ya, dari home ground, dari seluruh dunia lah. Terus kemudian menjadikan mereka bintang. Ya kalau klub-klub lain yang ya mungkin lu suka lah, klub-klub lain yang cuma beli ya mungkin lu nggak cocok dengan United identity, dengan filosofinya nih, dengan originalitasnya Manchester United, mungkin lu nggak cocok gitu loh. Ya mungkin silakan. Tapi Manchester United tuh itu gitu loh, menghimpun pemain-pemain muda, terus dengan keterikatan yang kuat, bermain dengan badge yang namanya Manchester United, terus meraih prestasi. Nah itulah namanya originalitasnya Manchester United. Makanya you cannot beat the original. Lu gak bisa mengalahkan filosofinya ini, sebenarnya gak bisa. Kita tetap harus stick dengan filosofinya, dengan identitas seperti ini. Ya, jadi itu iklan bikin gua merinding gitu ya. Silakan lo tonton dan lo bisa paham itulah identitas Manchester United. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.